Selamat pagi pemirsa, bersama kami dalam Katalis News. Saya Adam Putra. Saya Amira Aulia, selamat pagi. Amira, di tengah modernisasi yang begitu pesat, kerinduan akan tradisi dan hal-hal otentik itu rasanya semakin kuat ya, terutama soal kuliner. Dan ternyata, di Lumajang, Jawa Timur, kerinduan itu dijawab dengan cara yang sangat luar biasa. Betul sekali Adam. Sebuah inovasi berbasis komunitas yang tak hanya menghidupkan ekonomi, tapi juga melestarikan budaya. Sebuah model yang patut dicontoh, dan ini datang langsung dari warga. Setiap hari Minggu mulai pukul 6 pagi, pemandangan gang di RW 005, Kelurahan Dito Trunan Lumajang telah berubah total. Gang yang biasanya sunyi, mendadak ramai dipadati warga yang haus akan kuliner dan suasana hangat. Halo pemirsa dari Lumajang, suasana di belakang saya saat ini begitu hidup, padat dan penuh dengan aroma kuliner yang mengundang selera. Benar sekali, ini adalah Dodolan Kampung, sebuah event mingguan yang diinisiasi oleh warga RW 005, Kelurahan Dito Trunan, Kabupaten Lumajang. Gang-gang sempit yang biasanya sepi di kampung ini kini berubah total menjadi sentra ekonomi kerakyatan. Sejak pukul 6 pagi, warga dan pengunjung sudah memadati area ini untuk berburu berbagai kuliner khas yang dijajakan langsung dari teras-teras rumah. Yang menarik, inisiatif ini tidak hanya sekedar pasar biasa, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kreativitas dan produk olahan dari ibu-ibu setempat. Nah, di sini saya sudah bersama rekan saya, Dikta Joyce, yang akan berbincang langsung dengan salah satu pelaku UMKM di sini. Dikta Joyce, silahkan. Jadi di sini saya akan mencoba salah satu kuliner di Dodolan Kampung, yaitu salad dan juga donat. Wow, kelihatannya sangat menarik ya. Permisi Ibu. Ya. Yang ini harganya berapa ya Ibu? 5.000. Wow, kalau yang donat ini 10.000. oh ya. Oh, mau beli donat sama saladnya gitu. Ya. Wow, dukungan pemerintah ini tidak main-main ya pemirsa. Mereka bahkan akan mengusulkan RW 005 ini untuk mengikuti penghargaan pariwisata Jawa Timur, menjadikan Dodolan Kampung bukan hanya sekedar pasar, tetapi bagian dari strategi pariwisata kota yang lebih besar. Baik pemirsa, di sini kita sudah membeli beberapa dagangan-dagangan di Dodolan Kampung. Nah, di sini tuh ada trambulan, cireng, klepon, getas, donat, salad, daun ayu dan sebagainya. Nah, nanti kita coba ya. Sini Rasanya aku kayak menarik coba banget gitu. kleponnya dulu. Iya, gila itu Dan kayak klepon. bulannya enak banget ya. Baik pemirsa, itu tadi inovasi kreatif dari warga masyarakat RW 005. Nah,
Dari Lumajang, saya Natasha Alia. Saya Dikta Joyce, kembali ke studio. Wah Adam, ini sangat menarik sekali ya. Mengingat pemerintah Kabupaten Lumajang juga gencar mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui inisiatif seperti Koperasi Merah Putih. Dodolan kampung seolah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan di tingkat komunitas. Ini adalah contoh sinergi yang luar biasa. Tepat sekali Amira, ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah akan berhasil jika bertemu dengan inisiatif dan semangat warga yang kuat. Dodolan kampung ini adalah sebuah model yang sangat berpotensi untuk direplikasikan di wilayah lain. Tidak hanya menggerakkan ekonomi, tapi juga menanamkan kebanggaan pada identitas lokal. Pemirsa, masih di Kabupaten Lumajang, kita telah melihat bagaimana inisiatif kreatif seperti dodolan kampung yang dapat menjadi mesin penggerak ekonomi yang sangat luar biasa. Itu semua berkat semangat gotong royong dan kearifan lokal yang dihidupkan kembali. Tapi Amira, kearifan lokal itu tidak hanya soal produk dan pasar kan? Tepat sekali Adam, kearifan lokal juga bersemayam di dalam sejarah dan warisan budaya yang tak terhitung nilai. Di Lumajang, kearifan itu juga terukir di atas batu-batu kuno. Bahkan, ada yang mengatakan batu-batu itu menyimpan nyanyian dari masa lalu. Kami akan mengajak Anda semuanya menelusuri jejak spiritual dan sejarah yang sangat menarik dari sebuah situs yang tersembunyi di lereng Semeru. Mari kita simak selengkapnya. Situs Selo Gending merupakan situs yang berada di lereng Gunung Semeru, Lumajang. Situs ini juga berada di kaki Bukit B29. Lokasi strategis ini menjadikan titik awal bagi ritual sakral bagi penduduk setempat. Selamat pagi pemirsa, saya Natasha Alia Fairanuha melaporkan langsung dari Kabupaten Lumajang. Di kaki Bukit B29 yang megah tersembunyi sebuah situs bersejarah yang menyimpan misteri dan juga sebuah kisah tragis. Inilah situs Selo Gending, sebuah cagar budaya kuno yang kini dijuluki situs tertukar. Ya pemirsa semua, kali ini saya berada di situs Selo Gending yang tepatnya berada di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Di sini saya bersama Mas Kifari selaku salah satu pemandu wisata yang berada di sini. Mungkin ini merupakan tempat bersejarah yang faktanya ya Mas, dibangun sebelum Candi Borobudur dibangun, yang tepatnya di bawah situs ini ya. Jadi sebelum membahas apakah bangunan ini lebih tua daripada Borobudur, yang kita injak ini adalah bangunan yang baru, sebenarnya baru. Tetapi ada beberapa artefak yang usianya memang lebih lama dari Borobudur. Namun itu masih sebatas folklore saja. Folklore ini adalah cerita masyarakat. Jadi untuk bacaan-bacaan tentang seberapa tua situs Selo Gending ini kita masih belum tahu tepatnya kapan. Tetapi melihat dari kondisi batu yang ada, memang kondisinya sangat tua. Jadi seperti itu. Jadi situs Selo Gending ini bukan tentang tempelnya, bukan tentang puranya, tapi ada batu yang namanya Selo Gending. Batu, Selo artinya batu, Gending artinya berbunyi. Jadi sebentar lagi kita akan melihat batunya di atas. Oke. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya berada di depan situs Selo Gending yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Di sini saya bersama Bapak Wira selaku penggiat budaya di sini yang akan saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Mungkin Pak Wira bisa dijelaskan apa itu Selo Gending, kenapa dinamakan Selo Gending? Ya, jadi Selo Gending ini nama aslinya adalah Sanggar Punden Sejati.
Selo Gending. Bahasa umum dikenal dengan situs. Situs ini ada ribuan tahun yang lalu di zaman prasejarah. Kenapa namanya Selo Gending? Karena kita dapat warisan cerita turun-menurun bahwasanya Selo Gending itu, selo itu batu, gending itu irama, dan batu berirama. Mungkin lebih ditarik ke dalam lagi adalah irama kehidupan manusia. Banyak pelajaran dari beberapa nama yang ada di sini. Mungkin kami nyebutnya Mbah Buyut, Kaki Buyut, Nini Buyut, yang artinya leluhur. Itu ada yang Selo Gending, Watung Prabu, Tejo Kusumo, Mbah Kulun, ada Ibu yang Dewi Sri. Nah, itu yang bagi kami kepercayaan orang Tengger, Brang Wetang. Ada juga Resi Dodo Putih. Itu beberapa nama situs, beberapa nama leluhur kami atau Mbah Buyut, Kaki Buyut, Nini Buyut yang ada di Selo Gending. Luasnya kalau saya dengar tadi luasnya 3 hektar, bener ya Pak? Kalau yang ditemukan yang ada batu-batunya hari ini kurang lebih 3-4. Oh, 3-4 hektar. Ya. Lalu bagaimana sih Pak orang-orang dulu tuh bisa membangun bangunan sebesar ini? Ya mungkin karena kita sebagai orang Indonesia, orang Jawa, identik dengan ritual, dengan upakara untuk keselarasan alam. Mungkin karena dekat dengan gunung, karena ini di bawah, di lereng Gunung Bromo dan Semeru, maka dari itu mungkin dibuatlah ritual-ritual untuk keseimbangan alam, memohon keselamatan, agar kita diberikan keselamatan, masyarakatnya, hasil taninya juga berkah, melimpah begitu. Jadi di sini sering digunakan oleh masyarakat untuk memohon keselamatan, doa masyarakat adat dan dari berbagai kalangan yang ada di sini. Tadi saya sempat masuk ke dalam melihat beberapa batu-batu mungkin ditutupi kain-kain, dan saya tadi juga berkesempatan melihat batu Selo Gendingnya sendiri. Mungkin itu bisa dijelaskan salah satunya makna batu dari tersebut, lalu kenapa ditutupi kain? Jadi kita lebih penghormatan terhadap yang bangun dahulu. Tanpa kita menghormati itu, bangunan itu akan hilang, kan begitu. Jadi untuk penghormatan, bagaimana mensakralkan sebuah tempat yang dulu mungkin memang dibuat untuk ritual, sebagai adat tradisi, dan kita diwarisi oleh leluhur untuk menjaga, diwarisi oleh leluhur untuk melestarikan, agar bangsa ini, anak cucunya tidak kehilangan adat dan budaya. Selain batu-batu kan juga ada beberapa tempat-tempat seperti yang tadi itu saya ketahui itu sebagai tempat ibadah. Terus ada beberapa bangunan juga yang dinilai mungkin sebagai tempatnya roh jahat yang nggak boleh dibuka. Itu bagaimana? Di sini tidak ada yang namanya roh jahat. Karena kami sebagai orang Tengger itu meyakini setiap tempat yang sakral, setiap tempat yang diwariskan oleh leluhur kami zaman dahulu adalah tempat yang sangat bagus. Karena tidak mungkin membangun sebuah tempat yang orang notabene ilmunya dulu sudah luar biasa untuk roh jahat. Jadi pesan saya sebagai penggiat budaya, bagaimana ke depan generasi muda ini tidak lupa dengan budayanya, tradisinya. Karena sebuah negara akan tetap kokoh berdiri ketika budayanya kuat. Budaya itu adalah banyak hal. Jadi budaya itu bukan agama. Budaya itu sebuah warisan yang nilainya luar biasa. Budaya nanam pohon, budaya berteman, budaya macam-macam. Budaya itu bukan hanya tari, bukan hanya ritual. Budaya adalah kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama menjaga, mempertahankan adat budaya milik bangsa Indonesia yang sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih Pak Wira. Mungkin itu saja yang bisa kami wawancarai pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat para pemirsa yang sudah menonton sampai akhir ini. Saya Labib melaporkan dari Senduro, Jawa Timur.
Sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Ini membuktikan bahwa situs Selo Gending tidak hanya dapat diselamatkan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata budaya kelas dunia. Ya, dan kunci dari keberhasilan ini adalah kolaborasi. Dengan dukungan pemerintah desa, akademisi, dan komitmen kuat dari komunitas itu sendiri, kita dapat mengembalikan kejayaan situs Selo Gending. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, namun sebuah langkah kecil dapat membawa dampak yang besar. Dengan demikian, laporan kami dari Katalis News pada pagi hari ini menutup perjumpaan kita. Saya Adam Putra. Saya Amirah Aulia. Sampai jumpa. Hidupku